Ibu, Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kita mengalami dua hal yang sangat bertolak belakang. Kita dengan penuh keyakinan seperti umat yang mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus, kita juga mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus. Namun terjadi perubahan yang sangat besar dari cinta berubah menjadi benci. Dan ini menjadi refleksi iman yang dalam. Di sana ada tokoh-tokoh, ada Yudas Iskariot menjual Tuhan, ada Petrus yang menyangkal 3 kali, padahal mereka ini murid 12 rasul. Namun kok seperti itu? Semoga ini menjadi renungan yang dalam, karena memahami kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sangat tidak mudah. Yesus yang dielu-elukan, Hosana putra Daud. Yesus yang mendapatkan teriakan, salibkan dia. Semoga Romo Bondan tidak mendengar salibkan Romo Bondan. Mungkin juga menjadi suatu pengalaman hidup nyata. Dulu begitu lengket kayak perangko, kemana-kemana pergi berdua, begitu akrabnya, dekatnya. Lalu karena kecewa, sakit hati, tidak mau kenal lagi. Mungkin itu juga menjadi pengalaman kita. Ternyata gambaran manusia zaman Tuhan Yesus juga terjadi. Yang paling dekat, Mahfud MD dikeroyok oleh anggota yang ini menunjukkan lalu mereka ini mewakili siapa? Jelas-jelas Mahfud MD itu mau menegakkan keadilan. Lah kok DPR kok malah mengeroyok Mahfud? Ini gimana? Menjelang pekan suci kita mendapatkan pemaparan itu. Maka merenungkan Tuhan yang mulia, Tuhan yang sengsara, membutuhkan kedalaman iman. Dan kedalaman iman itu diungkapkan oleh sikap Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia, Putra Allah yang Maha Tinggi, di mana Tuhan Yesus Putra Allah, dia sadar benar, tahu benar bahwa aku akan menderita. Namun Tuhan Yesus punya sikap, penderitaan ini, derita ini harus terlaksana. Dan semoga ini juga menjadi sikap iman kita untuk berani menjalani kehidupan ini di dalam
dinamika yang sungguh nyata bahwa hidup ini berputar. Maka yang pertama, menjadi sikap iman, siap suka, siap duka, dan akan menjadi nyata dalam hidup harian kita. Apakah ketika aku sakit, aku semangat? Ketika aku gagal, apakah aku semangat? Ketika rezeki sedikit, apakah aku semangat? Ketika aku remedi anak-anak, apakah aku semangat? Atau aku ini sambat sebut, ngelokro? Ketika sakit, derita, kegagalan itu datang. Semoga kita mau merenungkan sebagai umat beriman selama masa prapaskah, menata diri, mengendalikan diri, olah iman, olah rohani, olah jiwa. Semoga menjadi pribadi yang tangguh, yang mau menjalani hidup ini, yang siap menjalani hidup ini tidak hanya saat senang. Maka ungkapan nek seneng ojo kesenengan. Kalau sedih, jangan sedih-sedih banget. Karena nanti itu berputar. Kita tidak mungkin sehat terus. Kita juga tidak mungkin sakit terus. Semoga siap dua-duanya. Yang kedua, taat tanpa syarat. Seringkali mungkin terjadi ibu bapak mengalami, Dek, mbok kamu membantu ibu, membantu bapak, nanti mau dikasih apa? Nanti aku dapat apa? Menjadi suatu gambaran saat ini juga. Aku mau kalau ada ininya. Aku mau kalau ada sesuatunya. Dan Tuhan memberikan teladan taat kepada kehendak Allah tanpa syarat. Dan semoga kita mau mencintai istri, suami, mencintai anak, mencintai ibu bapak kita tanpa embel-embel, tanpa syarat. Karena aku memang ingin mencintai. Aku memang mencintai dengan tulus dan ikhlas, tanpa syarat. Nah, semoga kita mau merenungkan, entah untuk keluarga, entah untuk lingkungan, masyarakat gereja. Apakah aku mau kalau ada sesuatunya? Atau aku ini mulai seperti murid Tuhan yang sungguh aku mau karena memang aku ingin melakukannya tanpa syarat apapun. Yang ketiga, kehendak Tuhan yang utama. Ada ungkapan bijaksana demikian, ketika Tuhan mengambil sesuatu darimu, itu karena Tuhan ingin menggantikannya dengan yang lebih baik. Namun ini kata-kata. Dan kalau itu nanti terwujud, ini perlu jalan salib. Ketika Tuhan mengambil, mungkin kita tidak lulus. Mungkin kita tidak diterima menjadi pegawai di tempat ini, atau menjadi pegawai negeri, atau menjadi apa? Berat.
Dan itulah saat di bawah. Semoga setia, taat tanpa syarat. Dan nanti akan ada kebangkitan. Maka hari Raya Paskah kebangkitan Tuhan itu ada karena ada salib. Tuhan Yesus bangkit karena Tuhan Yesus salib. Mati di salib. Kalau Tuhan Yesus tidak menjalani salib, tidak mati di salib, ya tidak ada Paskah. Dan untuk menjalani salib, jatuh 3 kali. Tidak serupa manusia lagi. Salib dan kebangkitan satu kesatuan. Kebangkitan hidup, kebaharuan hidup, kemuliaan hidup, kesuksesan. Kalau boleh belajar dari pribadi-pribadi yang berhasil, mereka mengawali, memulai dari nol. Seperti ketika kita beli bensin premium Pertalite, mulai dari nol ya. Maka apakah kita berani mulai dari nol? Mulai dari salib. Dan nanti ada kebangkitan, ada kemuliaan. Dan semoga dengan merenungkan salib, kisah sengsara Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita semua diteguhkan menjadi murid-murid Tuhan yang mau untuk salib, sehingga kita akan mengalami kebangkitan mulia. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.